Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, masya Allah berikan kesempatan sehat badan, masih bisa berkumpul di sini. Tujuan kita untuk mengajarkan. Semoga niat kita yang baik Allah balas. Salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya sekalian. Di pagi ini ada sedikit kita ulang kita ulang yang pernah kita belajar, yang pernah kita baca, yang pernah kita pelajari. InsyaAllah hari ini ada kisah sedikit tentang orang yang tidur 100 tahun. Ini disebutkan dalam Al-Quran juga di juz 3 juz 3. Itu ada seseorang Nabi Nabi Uzair. Dia suatu ketika lagi berpergian berjalan-jalan, maka datanglah suatu kampung. Dari kampung itu dilihat banyak sekali tulang manusia berserakan. Maka Nabi ini berpikir di mana ni Allah akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati ini dari temperak, dari tulang. Gimana Allah akan hidupkan kembali ini manusia ini? Maka tak lama kemudian Nabi pun tertidur lama saya tidurnya sampai 100 tahun. Maka ketika pas 100 tahun dia terbangun, dilihat sudah berubah. Suasana sudah berubah. Tidak seperti yang dia pergi dulu berubah. Maka dia lihat keledainya pun sudah mati. Pegangan sudah mati. Maka dia kepikiran berapa lama tidur, tak tahu berapa lama tidur dia. Kadang-kadang tidak keledainya mati, maka ketika itu Allah menghidupkan kembali keledainya dari tulang-tulang sudah putus-putus tulangnya. Allah satukan kembali tulangnya, kemudian tumbuh lagi dagingnya, tumbuh lagi itu kulitnya, jadi lagi seperti biasa. Inilah Allah menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah mati. Maka itulah perumpamaan atau begitulah kuasa Allah. Allah sanggup menghidupkan apa yang sudah mati, Allah hidup kembali. Tidak susah bagi Allah untuk menghidupkan kembali, sebagaimana Allah telah menjadikan pertama sekali ketika kita meninggal dah dimasukkan dalam kuburan. Ketika itu ada yang busuk ada juga yang busuk tapi ada yang busuk, ada yang hilang tulang sampai menghilang makanan sampai tertinggal tulang suli. Dari tulang suli itu Allah hidupkan kembali kita. Tidak susah bagi Allah, seperti pertama kali Allah jadikan manusia, jadilah mudahnya bagi Allah untuk menghidupkan kita kembali. Ketika itu dari kisah Uzair ini, Nabi Uzair ini dia yang menuliskan kembali kisah kitab Taurat. Ketika itu, ketika kitab Taurat tidak ada tuliskan, tidak ada orang tulis. Maka ketika Nabi Uzair ini hidup, maka Nabi Uzair ini dia bisa menuliskan kembali kisah Taurat itu lengkap. Maka Nabi Uzair ini dikatakan apa? Luar biasa, ada seorang yang luar biasa. Maka orang-orang Yahudi ketika itu mengatakan kepada Nabi Uzair ini anak Tuhan, karena dia cerdas, bisa hafal kitab Taurat sampai begitu utuh, tidak tertinggal sedikit pun. Maka orang Yahudi kagum dengan Nabi Uzair ini. Maka orang Yahudi menganggap dia sebagai anak Tuhan, seperti orang Nasrani menganggap Isa itu anak Tuhan. Maka begitulah seterusnya sampai begitulah kitab atau dituliskan. Kitab dituliskan. Sedangkan Al-Quran begitu terjaga dia
begitu dijaga. Ketika wahyu itu turun, dihafal oleh orang, dituliskan di depan Rasulullah SAW dan disaksikan oleh 2 orang para sahabat itu paling minimal. Begitu juga dijaganya Al-Quran. Tidak ada keraguan tidak ada keraguan pada diri kita terhadap Al-Quran ini. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan inna nahnu nazzalna al-Qur'an wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjagakannya. Itulah ya. Dan pertama sekali turun kepada Rasulullah hafal dan merasa hafal dan tuliskan di depan Rasulullah, disaksikan oleh 2 orang sahabat minimal. Itulah. Maka alhamdulillah mudah-mudahan kita berhadir di sini beruntung berada di Kuta. Tujuan kita untuk mengajarkan Al-Quran. Karena sebaik yang kita baca itu Al-Quran, yang sebaik zikir itu bacaan Al-Quran. Semoga dengan bacaan Al-Quran kita menjadi amal ibadah kita sebagai untuk memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kisah atau tausiah sedikit. Mudah-mudahan anak-anak kita semua kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.